Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman kita launching untuk yang pertama kali Bapak untuk S3. Salam S3. Serba Serbi Sugiarto. Bapak-bapak panjenengan hadir yang pertama kali saat kita launching, dan mudah-mudahan ini ke depan membawa keberkahan untuk semuanya, untuk panjenengan, untuk anak yatim, ya, dan mungkin juga doa ke depan, dan juga untuk agama, bangsa dan negara. Mungkin banyak hal bapak-bapak yang akan kita gali dari panjenengan. Saya tahu ini ya, sebagai audiens juga, bahwa bapak-bapak ini sudah lama berkecimpung, tak lihat, lama berkecimpung di dunia yatim piatu, khususnya desa Karaban. Untuk yang paling ujung saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Arifin. Monggo Pak Arifin sebagai Mutin Desa Karaban. Sekarang dari kepala dulu lah. Dari kepala dulu enaknya. Oh, titik dulu. Enggak apa-apa ya. Oke, kita perkenalkan untuk yang pertama sebagai pionir dari yayasan anak yatim setempat, istilahnya adalah beliau Bapak Sodik. Monggo Pak Sodik memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Muhammad Sodik, Amin. kelahiran Karaban, mulai merintis santunan yatim piatu mulai tahun 1991. Dikala itu baru anak yatim piatu sekitar 9 anak yang baru kita kelola, terkendala dari biaya. Oke. Terima kasih. Oke. Beliau menyebut sedikit tadi mengenai yatim. Yang berikutnya adalah beliau juga ranting ya. Komandan ya. Ini komandan tersayang ini. Ini udah lama berkecimpung. Beliau adalah Pak Sodikin. Monggo Pak Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sodikin, pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Karaban, yang juga di situ ada lembaga-lembaga, termasuk lembaga sosial, yaitu santunan yatim piatu. Rujukan yang pertama kemungkinan nanti kalau saya sudah sampaikan, tidak usah Pak Sudik sampaikan. Rujukan adalah kita beribadah itu merujuk pada ayat Al-Quran, yaitu surat apa di Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berikutnya ini beliau adalah, kalau dulu Kaur Kesra ya. Sekarang Kaur apa Pak? Mudin. Taunya Pak Mudin ini, Pak Mudin. Pak Mudin Arifin. Pak Zainal. Monggo memperkenalkan Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Arifin. Saya tertarik dengan adanya yatim piatu, di mana dengan adanya yatim piatu ini memberikan peluang bagi kami bagaimana kita bisa memberikan kontribusi akan kekurangan secara materi pada anak-anak, kurang kasih sayangnya anak-anak ditinggal orang tuanya. Nah, ini implementasinya nanti kita jelaskan lebih lanjut bagaimana ke depan anak-anak yatim ini bisa berpendidikan setara dengan yang lainnya. Amin, amin. Ya, terima kasih, luar biasa. Kita tepuk tangan. Kenapa? Tadi dikatakan sama Pak Sodik bahwa berdiri sejak tahun 1991 dengan 9 personal anak. Ini luar biasa. Dan sekarang pada hari ini tanggal 2 Juli Pak, ini launching kita pertama kali 2 Juli 2022 di Desa Karaban. Ada total berapa Pak? 115. 115, alhamdulillah. Yatim piatu. Yatim dan piatu gitu. Iya. Ya, tentunya ada perubahan setiap tahun sesuai dengan usia dan balikan anak. Balikan anak. Oke. Selama gini Pak, saya agak tertarik gini dengan jenengan ini. Tak lihat jenengan ini, ya saya ini tanpa gaji, tanpa apa. Tapi sejak 91 hingga sekarang ini kan sudah berapa tuh? 31 tahun loh Pak. Ini kuncinya apa Pak? Ini apakah karena sering sholat doa,
Apa memang ada kiat-kiat tertentu? Oke Pak. Alhamdulillah bapak-bapak semua, karena saya sendiri dari kecil sudah tidak punya ibu karena meninggal. Non jauh umur berapa Pak? Ya Tahu. kurang lebih umur 8 bulan. Masya Allah. Lanjut. Jadi peristiwa ibu saya meninggal, saya masih bayi. Kemudian tahun 1986 saya baru kenal yang namanya santri. Dan waktu itu untuk mendalami apa itu santri, saya menyantri di Banyuwangi. Setelah sekian tahun 91 saya di rumah, akan pergunakan ilmu yang saya dapat dari pondok pesantren untuk mengangkat derajat yatim piatu senasib saya, biar tidak seperti saya, tidak sampai ingin sekolah di bangku SMP tidak Sampean. kita gitu, Pak. kesampaian. Oke. Makanya dari itu untuk menggali niat saya, cita-cita saya, biarpun saya tidak kesampaian, anak-anak yatim yang senasib saya mudah-mudahan kesampaian. Amin. Jadi kalau Ya. saya tangkap ini Pak Sotik ini memang punya chemistry Pak ya. Pada waktu dulu seperti apa dan lain sebagainya. Itu menimbulkan semangat sehingga bertahan sampai dengan 31 tahun ini. Kalau untuk Pak Sotikin, Pak, mungkin ada resep tertentu Pak. Ya. Biar ditularkan ke teman-teman yang lain. Oke. Nah, dari saya kepengurusan Nahdlatul Ulama itu kenapa kita berjuang yang telah Bapak katakan tidak ada honor dan tidak semangat, itu kan rujukan yang jelas. Itu kita merujuk kepada perintah Allah dan merujuk kepada sunnah Nabi. Semua itu kalau diniati itu enak, tidak ada macam-macam lah, karena kita bertindak beribadah untuk perintah Allah dan untuk perintah Nabi, dan itu sudah jelas ada di Quran, ada di hadis ada. Amin. Sekian dulu. Apa tambah malih? Boleh? Kalau ada yang tambah perlu sedikit. disampaikan. Nah, ini dari 91 memang santunan yatim piatu saja, tapi alhamdulillah 5 tahun atau 10 tahun sampai ini ya, kira-kira ya 2010 itu sekarang ada penambahan nama, bukan yatim piatu tapi santunan yatim piatu dan anak duafa. Itu dulu. Terima kasih, luar biasa ini. Berarti ada perkembangan ya untuk arahnya untuk ke depan. Yang terakhir mungkin dari Pak Arifin ya, mungkin beliau terkait dengan pemerintahan juga. Jadi mungkin ada aspek-aspek tertentu Pak Arifin yang perlu ditambahkan dan dilengkapi selain dari teman-teman semua. Monggo Pak. Dari kami melihat perspektif yang ada ketika saya lulus dari perguruan tinggi, kemudian alhamdulillah setelah lulus perguruan tinggi langsung menjabat ke pemerintahan desa. Di dalam pemerintahan desa ini kita tahu bahwa di situ banyak masyarakat yang kekurangan, terutama di situ adanya putra yatim piatu. Di situ juga kita tertarik adanya apa yang perlu kita sumbangkan untuk mengangkat dan memfasilitasi bagaimana kehidupan atau pendidikan anak-anak itu bisa setingkat dengan yang lainnya. Kemudian saya ditawari oleh Kiai Sotik untuk bergabung ke santunan yatim piatu dengan jabatan yang saya miliki, dengan kemampuan saya yang saya miliki. Saya mencoba membangun birokrasi yang setransparan mungkin. Artinya supaya apa, masyarakat bisa membaca. Inilah kinerja pengurus dengan transparansi yang ada. Dan alhamdulillah dalam dekade ini kita banyak dipercaya oleh masyarakat, sehingga
kita juga mampu untuk mendirikan sekolahan yang di situ semua anak yatim dan duafa gratis sampai lulus tanpa dipungut biaya Rp5. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, luar biasa ya. Mungkin dari beberapa perspektif tadi bisa saya lihat bahwa memang ada satu panggilan jiwa, ada satu pengalaman ya. Di sisi lain ada suatu visi misi juga ke depan, bagaimana anak kita ini bisa lebih dari kita lah, lebih maju. Pak, mungkin terutama di Desa Karaban tentu banyak sekali kendala ya. Saya lihat kalau di Karaban ini sangat luar biasa Pak. Nun sewu, saya itu kan sering keluar masuk ya. Kita lihat di desa sebelah itu sangat-sangat minim Pak. Nah ini mudah-mudahan setelah melihat panjenengan di sini ini tergugah. Jadi mungkin ada pesan-pesan khusus Pak. Ini loh, kenapa kita harus ngupain lah istilahnya dengan adik-adik ini. Karena nun sewu hari ini harus semangat ini harus kita tularkan. Monggo Pak. Pesan kesan untuk yang ada di luar daerah di Desa Karaban. Kita sudah memfasilitasi bagi anak yatim dan duafa yang kurang mampu terutama. Ya, kita fasilitasi juga disamakan dengan Desa Karaban. Artinya semua pendidikan yang ada ditanggung oleh pengurus santunan yatim piatu. Berarti dari sisi untuk pendidikannya. Itu. Kalau dari sisi semangat nularke itu loh Pak, itu yang agak susah Pak. Semangat jenengan ini piye carane ben nular di teman-teman yang lain. Desa-desa yang lain, mungkin ada kiat-kiat khusus Pak. Untuk sementara saya tertarik dengan serba-serbi Sugiarto. Artinya fasilitas inilah media untuk mengangkat dan memberikan sumbangsih kepada desa-desa lain. Inilah informasi yang tepat dengan serba-serbi Sugiarto. Ini bukan karena tak undang ya ini ya? Bukan karena terus nyolong saya gitu? Bukan, karena ini benar-benar media gitu loh. Alhamdulillah dengan media ini kita terfasilitasi gitu loh. Kita tidak usah promosi banyak-banyak yang lain, malah kita digratisin ini. Alhamdulillah, terima kasih ini. Nggih. Luar biasa Bapak. Mungkin tentu tantangan ke depan tentu akan semakin kita ketahui sekarang Pak, zaman ini semakin maju, anak-anak ini juga terus macam lah. Saya itu jangankan nun sewu anak yatim yang minim pengawasan, saya itu mengawasi anak saya aja itu ada mumet Pak. Itu mungkin kira-kira tantangan apa yang ke depan perlu, yang menurut jenengan memang ini harus ada jalan keluar nih. Terutama mungkin saya tuh pengen mengorek sejauh ini kira-kira pemerintahan desa atau pemerintahan kabupaten dan lain sebagainya itu kira-kira support nggak? Apa memang belum mengenal gitu loh? Monggo, nggak apa ini terbuka kita. Kalau di desa itu ada, jadi memang anggaran untuk putra yatim piatu itu ada. Ya sebatas kemampuan pemerintah. Nah, untuk kita yang pengurus itu kita menjembatani. Jadi jangka panjang mulai di Karaban ini udah mulai giat pesantren. Artinya yang benar-benar mau di pesantren kita fasilitasi, terutama yang anak yatim. Gratis asramanya juga gratis pendidikannya. Jadi nanti putra yatim masuk di Desa Karaban bersama SMP NU, jadi masuk di Desa Karaban sampai keluar tanpa biaya apapun. Masya Allah. Dengan mendapatkan ijazah itu. Sekarang sudah menabung berapa Mas untuk sekolah SMP NU? Untuk yang baru ada ini yang baru daftar tahun ini 32, untuk keseluruhan sekitar 85 sampai 88. Kapan-kapan kayaknya kita ini perlu meliput SMP NU ini. Ini sesuatu banget yang memang harus kita support sesuai dengan bidang kita masing-masing. Pak, kita nggak menjanjikan, tapi saya yakin mungkin dalam waktu dekat lah kita akan shoot secara langsung tempat panjenengan nanti setelah aktif belajar, sehingga ini perlu ditularkan dan mudah-mudahan lah harapan kami ada yang perhatian sih Rek, masuk gratisan terus. Itu masih itu. Ya ini tantangan yang saya inginkan itu karena nanti anak yatim itu bertambah di luar daerah, ya saya mau sumbangsihnya dari para orang tua asuh. Artinya orang tua asuh ini nanti memberikan kontribusi dipesantrenkan di pendidikan SMP NU ini dibiayai dengan atas nama orang tua asuh ini. Karena apa? Kita melebar sudah keluar desa gitu loh. Nah, untuk itu mohonlah nanti semua warga yang ada di desa sekitar Karaban sumbangsihnya. Artinya biar maju bersama-sama, kita ngopeni bersama-sama. Amin. Pak Sodik, ini kayaknya kalau tak amati Karaban lumayan sering ya Pak ya, dalam kasaran aja 1 bulan atau 1 tahun, 1 bulan dulu Pak,
berapa kali kedekatan dari orang-orang Karaban itu, dan 1 tahunnya kira-kira berapa, Non Sewu? Ya, terima kasih. Pertama yang kami sampaikan kepada pengurus yatim piatu di desa-desa lain, desa Karaban, untuk kesemangatan dari hadis Rasulullah SAW, man kafalal yatima hakata fil jannati kahaitani. Barang siapa yang menanggung anak yatim, maka di surga nanti bersama aku seperti jari telunjuk dan jari penutup. Amin. Yang kedua, bahwa desa Karaban, masyarakat Karaban dalam 1 bulan dengan kepengurusan yatim piatu dan peduli dengan anak yatim piatu, rata-rata ya Pak, rata-rata dalam 1 bulan 3 kali. Alhamdulillah, sangat-sangat membantu. Bahkan di tahun kemarin musim corona bahkan rata-rata 4 kali 4 kali per bulan. 4 kali berarti di musim setahun. corona tadi. Sekitar 50-an kali. Luar biasa Pak, alhamdulillah. Oke, kira-kira sebagai penutup ya Bapak, Tambah sedikit Pak. Oke. Oke, mungkin terlewatkan sedikit dari dana pendanaan itu memang bagi NU kan dari umat untuk umat, kembali kepada umat, seperti negara Indonesia, dari rakyat untuk rakyat dan kembali kepada rakyat. Sayangnya sedikit, yaitu kita sayangkan, walaupun itu Pak Lurah saya, Pak Camat saya, Pak Bupati saya, tapi saya tidak istilah tidak suka cuma perhatian dari desa itu sampai hari ini ya keagamaan loh, itu belum ada Pak. Mungkin terutama untuk pengurus gitu. Betul enggak pengurus enggak usah anak yatim piatu. Jadi seperti Nun Sewu ya, ini tidak buka rahasia. Nah, itu dari masjid, berapa masjid, dari sekolah yang tingkat, dari lebih yang kayak sepur tuh ya, itu semua belum bisa nyumbang secara ke pemerintahan. Nah, kalau pribadi dia nyumbang. Alhamdulillah setelah adanya PJ itu Pak Sinten itu dari Dablus, nah itu ada sumbangsih dari desa setiap masjid 5 juta per tahun. Dari setelah itu sampai sekarang, dulu belum ada sampai. Jadi ya kita minta maaf pada pemerintahan, tapi ya tolonglah di desa lain-lain itu ada Pak. Ya. Seperti Ngelayu itu zaman Pak siapa lagi? Pak Yo. Ya. Itu orangnya kalau dilihat dari lahiriah itu orang rese. itu orang rese loh. Mohon maaf kali ya kalau Pak Yo. Tapi hatinya santri gitu. Ternyata kegiatan keagamaan itu dapat bagian daripada desa. Enggak usah banyak-banyak nangis kalau biasa kalau ngomong udah terlanjur Pak. Ini kepedulian dari desa, terutama desa Karaban ya mohonlah. Nah, dari pengurus seandainya enggak dikasih enggak apa-apa kok. Ini yang penting itu loh untuk kemaslahatan, kemajuan desanya, utamanya anak-anak yang yatim piatu dan duafa. Sekian. Oke, saya menyaksikan sendiri memang beliau ini, saya tadi tanyakan yang di depan, memang sampai bertahan dan luar biasa sampai 31 tahun. Bapak sebagai terakhir mungkin ada tantangan apa ya kira-kira untuk pengurus ini ya, selain tadi yang Pak Yang sampaikan, mungkin ada hal-hal yang ganjel ya, ini harus ada saluran lah. Ini mudah-mudahan nanti dari channel ini gitu bisa tersalurkan dan didengar untuk kebaikan. Monggo Pak. Pak Udin. Ya. Tantangan kita sebenarnya kepedulian kita. Ya, ketika kita bisa bersama-sama, semuanya akan sukses, teratasi dan mendapatkan real solution. Amin. Artinya ketika ada kegiatan itu, kepedulian masyarakat bersama-sama. Kemudian ketika kita mau mengembangkan yang lebih lanjut tentang pendidikan yang ada di luar desa Karaban, itu sangat apresiatif kita. Nah, karena kemajuan kita
kita rasakan bersama-sama, dan kesedihan anak-anak yang di luar desa Karaban perlu kita bantu dengan adanya pesantren maupun asrama anak yatim. Berikutnya mungkin Pak. Ya, tambahan yaitu selanjutnya adalah kalau masyarakat Karaban itu saya sudah pedulinya sudah luar daripada biasa dibanding kalau lain-lain daerah. Contoh kecil, cor itu kalau di desa lain itu tidak ada bantuan dari masyarakat. Ya. Tapi dari desa Karaban lingkungan bahkan nun sewu bahasa desa pun tidak menyumbang, lingkungan malah nyumbang. Itu kasih contoh banyak sekali yang tidak dikasihkan. Tantangan yang terakhir adalah ya masalah biaya, karena nantinya kalau murid itu banyak dan wali asuhnya itu kurang banyak, ya itu tantangan tersendiri. Tapi insya Allah dengan sungguh-sungguh pasti ada jalan. Terima kasih. Tadi Pak Sotik mungkin Pak sebagai tantangan dan yang kami sampaikan masalah tantangan kepengurusan yatim piatu, Pak. Sesuatu hal tidak mungkin berjalan dengan mulus. Begitu juga jalan tidak begitu lurus. Begitu juga lain-lain seperti halnya santunan yatim piatu tidak begitu lurus dan tidak begitu mudah seperti halnya di saat ini, Pak. Banyak sekali tantangan dan rintangan, bahkan dari kalangan santri kala itu juga banyak. Alhamdulillah, demi kesemangatan dengan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerawat atau peduli dengan anak yatim piatu di surga bersama Rasulullah seperti dari jari telunjuk dan jari penunjuk. Atas keyakinan hadis tersebut dan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan Bapak Sudin tadi, maka segala sesuatu rintangan yang berupa apapun, Pak, saya sendiri mengalami dari cemoohan, dari ejekan, bahkan secara wong Jawa kula niku dilarak. Secara bahasa nasional apa, Pak? di apa ya? Iya, dilarak. Oke. Diprotes lah gitu ya. Dilarak. Nek protes biasa, nek protes ya. Dilarak nomahe kula niku. Niku mboten Ditegur satu secara keras gitu atau ya. 2 kali. Masya Allah. Bahkan sampai tahun kemarin yang orang itu bersapa bertatap muka pun tidak pernah, apalagi saya minta atau nyuwun informasi kebaikan dan jalan keluar lain-lain untuk yatim piatu. Itu bahkan sampai meluarkan kata-kata yang tidak pantas. Masya Allah. Itu rintangan sebagian kecil yang kami sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan menjadi kesemangatan pengurus yatim-yatim piatu di desa-desa lain. Jadi orang berjuang tanpa rintangan namanya tidak berjuang. Berjuang dengan rintangan bahkan seperti jangan yang penuh dan merasa enak. Berjuang dengan tantangan seperti cara nek berjuang ora ana tantangan nisbate jangan kurang bumbu. Makaten ingkang saged kita sampaikan. Kita lihat ya, jadi seperti lagu Rumah Irama itu ada perjuangan dan doa, Pak. Mungkin kita perlu itu dan tentu mencapai ke sana banyak sekali tantangan. Demikian ya, tadi beberapa hal yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan dari Bapak di sini. Terima kasih ya Pak Arifin, Pak Sodik juga Pak Sodikin. Pak Arifin melalui terwakilkan ya, mewakili oleh seluruh pemerintahan. Pak Sodik mungkin dari Jamiah Nahdlatul Ulama dan Pak Sodikin ini memang TIY-nya memang karena semangatnya tadi, Pak. Banyak yang lahir muncul dari pengalaman pribadi. Pak Sodikin memang dari perspektif Nahdlatul Ulama ini kita harus berbuat sesuatu, gitu loh. Dan harapannya juga tadi dari Pak Arifin ada kepedulian lah pemerintah itu. Tapi tadi saya tertarik juga dari ulasan beliau bahwa ternyata
Ini artinya nanti SMP gratis, macam-macam gratis, bahkan tidak hanya di Sakaraban. Mudah-mudahan Pak dari acara kita ini bisa kita salurkan, nanti bisa kita informasikan dan secara informatif ke pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan bisa menjadi amal ibadah kita untuk ibadah. Terima kasih rawuh panjenengan Pak. Nyuwun pangapunten kalau ada kekurangan. Terima kasih. Salam S3 sedulur Sugiarto Selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.